wadduha wal laili idza saja dan seterusnya. Kalau hadirin merasa bahwa kita di negeri ini nih, kapan Islam bisa berperan lebih baik, baca surat Al-Qasas. Hamka, Profesor Dr. Hamka, saya tadi pagi baca tafsir Al-Asr. Saya tidak berani menafsirkan surat kedua Al-Baqarah yang bunyinya, apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang ujian kepada kalian. Kata dia, saya tidak berani. Tapi setelah ayat ini saya baca dan ditanya, Allah mendatangkan pertolongannya. Komunis jatuh dan tumbang waktu itu di tahun 65. Hadirin, yang mau saya sampaikan adalah, apakah karunia kemenangan dari Allah itu datang tiba-tiba? Tidak. Yang penting kita ini menghidupkan masjid, berdakwah, ngajak keluarga, mendidik keluarga kita. Bukan diam lalu kemudian pertolongan itu datang tiba-tiba. Semuanya bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan bacaan basmalah. Saya tadi bawa 30 mushaf ya di depan itu, mushaf A4 sebagai wakaf dan saya serahkan ke Masjid Al-Iqram. Jumlahnya tidak banyak, 30. Kalau dibagikan ke jamaah pasti tidak cukup. Oleh karenanya saya juga mengajak agar ikut berpartisipasi dalam gerakan wakaf mushaf Al-Quran, agar mushaf yang ada di masjid ini dan masjid-masjid yang lain bertambah banyak, ya Mas. Dan oleh karenanya saya ingin menjelaskan, ketika dakwah Rasulullah SAW itu membacakan Al-Quran, seperti apakah dampaknya jamaah? Hadirin bisa buka di dalam surah ke-41 ayat 26. Monggo bisa dibuka, digeser Mas Ebi. Di dalam surah ke-41 surat Fussilat ayat 26, ayatnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang-orang kafir, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad dan sahabatnya. Lalu setelah jangan mendengarkan, mereka masih melakukan hal yang lain. Walghaw fihi la'allakum taghlibun, dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Kalau kita buka kitab-kitab sirah Nabawi, jadi kalau para sahabat itu Rasulullah dan para sahabat membacakan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, maka orang-orang Mekah itu menandingi forum itu. Kalau saya di sini misalnya di zaman Rasulullah menyampaikan Al-Quran, maka pada jarak 10 meter, 20 meter orang Mekah itu mencari penyair dan orator terbaik untuk memalingkan
perhatian dan pendengaran publik Mekah itu agar tidak mendengarkan Al-Quran dan berpindah konsentrasinya. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang kita merasakan itu? Ya. Sekali lagi pertanyaannya, apakah sekarang itu kegaduhan itu dibuat sehingga kita tidak sempat mendengarkan Al-Quran dengan baik, jemaah? Hadirin bisa menjawabnya. Dan tentu sepakat, kita juga merasakan Al-Quran itu tidak bisa diakses dengan baik oleh kita karena berbagai hal, jemaah sekalian. Saya ingin mengajak jamaah Rasulullah untuk melihat bagaimana proses masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ada dua versi. Versi pertama, beliau itu mendengarkan surat Al-Haqqah, surat ke-69 waktu dibaca oleh Nabi. Versi kedua, beliau mendengarkan surat Thaha, surat ke-20. Jamaah, kita lihat. Boleh digeser Mas Ebi? Nah, kalau disingkat ceritanya, Umar bin Khattab itu benar-benar seperti sikapnya orang-orang Mekah yang marah karena dari waktu ke waktu bertambah banyak orang yang masuk Islam. Maka beliau bermaksud mencari Rasulullah SAW untuk membunuhnya. Di tengah jalan dia tegur, ngapain kau hendak membunuh Muhammad? Coba itu, adikmu sendiri dan suaminya telah menjadi pengikut Muhammad. Tidak, jadi beliau mencari Rasulullah, langsung berbelok ke rumah adiknya, Fatimah kalau nggak salah. Nah, singkat cerita, Umar masuk ke rumahnya dan kemudian dengan paksa setelah memukul iparnya, kemudian Umar akhirnya mengetahui bahwa dua orang ini sedang memegang lembaran Al-Quran, belum mushaf waktu itu kan, lembaran yang, dan begitu terjatuh, Umar kemudian merampasnya dan membacanya. Ayatnya ini, surat ke-20, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Surat ke-20 ayat 1 sampai berapa itu? Tidaklah Al-Quran ini diturunkan untuk menjadikan kau susah, tapi Al-Quran diturunkan untuk membuat manusia bahagia. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu adalah peringatan bagi orang-orang yang takut. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula, yang diturunkan dari yang menciptakan langit dan dari yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dia membaca ayat-ayat ini, dia kagum karena Umar bin Khattab itu orang yang kaya, berpendidikan cerdas, kemudian dia tahu betul bedanya syair dan bukan syair, bedanya kalimat-kalimat yang disusun untuk kepentingan menarik perhatian publik Mekah dengan syair dengan yang lain, dan akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Itu yang versi pertama. Kita bisa dapat penjelasan ini di tafsir Ibnu Katsir. Tapi versi kedua, boleh digeser Mas Ibu? Umar itu masuk Islam itu sama, dia hendak mencari Nabi, hendak membunuh Nabi. Nah, pas waktu itu Rasulullah sedang di depan Ka'bah, sholat. Dan tentu saja kemungkinan besar sholat malam, karena sholat 5 waktu itu belum diwajibkan. Nah, pas sholat malam Rasulullah membaca setelah Al-Fatihah itu surat Al-Haqqah, surat ke-69. Jadi bisa buka surat ke-69. Yang irama di belakang setiap ayatnya itu memang bikin telinga itu nyaman. Al-Haqqatu mal haqqah, seperti yang saya tanya. Wa ma adraka mal haqqah, kadzabat Samud wa Adum bil qariyah. Terus ke belakang itu cuma begitu. Nah, Umar itu sebagaimana juga Abu Sofyan, Abu Lahab tahu betul kualitas syair yang terkenal pada waktu itu, karena di zaman Rasulullah itu syair itu adalah, kalau sekarang mungkin yang viral dan segala macam itu
mungkin konser, mungkin dan syair itu luar biasa. Sehingga Umar, hadirin sekalian, begitu mendengarkan Nabi yang hendak membaca Al-Haqqa itu, dan dia ingin membunuh Rasul, tapi mendengar suara Al-Quran yang dibaca itu, setiap akhir ayatnya itu diakhiri dengan suara yang indah, dan tentu saja dia ngerti maknanya kan. Dia akhirnya berpikir, yang dibaca Muhammad ini bukanlah hal biasa, tentu kata-kata syair yang indah sekali. Pas dalam pikiran dia berpikir seperti itu, Rasulullah sampai pada ayat keberapa itu? Beliau sampai pada ayat pada ayat 41. Jadi begitu Umar berpikir, ini yang dibaca Muhammad bukanlah kata-kata dan kalimat biasa. Kata-kata dan kalimat yang dibaca Muhammad adalah kata-kata dan kalimat syair yang tinggi dan segala macam. Lepas ayat 41 yang dibaca Nabi itulah wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'min. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Langsung Umar itu ketakutan, ya. Karena luar biasa lagi, luar biasa sekali. Orang ini menghadap Ka'bah tetapi bisa membaca pikiranku, kata dia. Langsung dia berganti berpikir, kalau begitu Muhammad ini bukan seorang penyair saja, tetapi dia seorang ahli sihir yang bisa membaca pikiran orang. Nah, ayat berikutnya 42-nya wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan bukan pula perkataan tukang tenung atau tukang sihir, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Langsung Umar itu setelah kejadian ini mengaku dan dia masuk Islam. Setelah itu jam sekian. Saya ingin mengajak anda sekalian, digeser Mas Ebi ke bagian berikutnya. Kenapa kita perlu berinteraksi dengan Al-Quran dengan lebih baik? Geser Mas Ebi. Ya, di dalam surat ke-35. Nah, di dua ayat itu, surat ke-35 ayat ke-5 dan ke-6, Allah menegaskan begini. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Fala taqurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Lalu kemudian spesifik, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu surat 35 ayat ke-5. Ayat ke-6-nya secara spesifik Allah menegaskan innasyaitana lakum adum. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Fattakhiduhu aduwa. Allah meminta agar kita memperlakukan setan itu sebagai musuh. Kemudian innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, saya di sampingnya itu yang terpisah itu adalah surat ke-7 ayat 17. Jadi setan itu, iblis, setelah divonis oleh Allah sesat, iblis itu mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka, manusia itu, dari depan mereka. Kemudian wa min khalfihim, dan juga dari belakang. Wa an aymanihim, dan dari kanan. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati mereka itu sebagai manusia-manusia yang bersyukur. Para ulama tafsir mengatakan maksudnya iblis datang dari depan itu, iblis itu akan melalaikan kita dari akhirat. Sekarang perhatikan, apa jadinya kalau kita ini tidak akrab dengan Al-Quran? Maka ingatan kita tentang akhirat akan berkurang drastis. Itu yang tidak kita sadari. Kemudian apa artinya dari belakang? Dari belakang itu artinya syaitan itu akan menyibukkan kita dengan dunia. Dari depan itu dilalaikan dengan akhirat. Dari depan, dari belakang disibukkan dengan dunia. Kemudian dari kanan itu wa an aimanihim, setan itu akan menimbulkan keraguan-raguan pada kita. Dari kanan. Yang diserang adalah pikiran manusia.
Kemudian wa an syama'ilihim, dari kiri artinya setan akan menenggelamkan kita dengan syahwat dan hawa nafsu. Jadi semuanya diserang. Pikiran manusia diserang, syahwatnya diserang. Dari depan dihalang-halangi, dilalaikan dari akhirat, dari belakang disibukkan dengan dunia. Kalau hadirin bertanya, bagaimana caranya menghadapi itu semua? Allah berikan jawabannya di surat An-Nas ayat terakhir. Surat terakhir itu kan min syarril waswasil khannas dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau melihat fakta seperti ini, tidak bisa tidak kecuali kita harus berinteraksi salah satunya dengan Al-Quran sesering mungkin, agar kita bisa meminimalisir pengaruh iblis dan setan kepada kita semua. Tentu saja dengan interaksi yang bagus. Pertama, kesadaran kita terhadap akhirat terjaga dengan baik. Hadirin sudah pernah kan saya sampaikan di surat 43 ayat 36 dan 37. Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikir rahman", barang siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, maksudnya Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, kami biarkan setan itu menjadi temannya. Kami biarkan setan itu menjadi temannya dan dia akan menyesatkannya. Menyesatkannya itu membuat kita ragu-ragu, kemudian membuat kita tenggelam dalam kesenangan makan, minum, begitu. Dan Allah di surat ke-35 tadi ayat ke-6, setan itu, iblis itu musuh baginya dan perlakukanlah dia sebagai musuh. Hadirin, kemarin saya sudah ancang-ancang, ini mushaf 30 ini saya bawa. Beberapa masjid yang sudah saya kasih itu di Masjid Tropodo, masjid saya sendiri. Saya kasih 20. Masjid Ummul Mukminin di Beratang, saya kasih 55, banyak. Kemudian di Masjid Al-Mu'ti di dekat Itat itu 20. Lalu masjid ini 30. Apa yang mau saya lakukan? Agar kita itu semakin dekat dengan Al-Quran. Secara fisik, Al-Quran itu harus dekat dengan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat cara kerja pikiran kita setiap saat. Ya. Kita ini bekerja, berbicara, kemudian melakukan tindakan berdasarkan apa yang mendominasi pikiran kita. Saya ulangi sekali. Kita ini bekerja, berbicara, beraktivitas apa saja berdasarkan apa yang mendominasi isi pikiran kita. Kalau yang mendominasi isi pikiran kita adalah hal-hal yang mengurangi kita ingat Allah, ingat kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat hal-hal yang Allah perintahkan, tentu berbeda dengan kalau pikiran kita ini didominasi oleh ingatan-ingatan tentang itu. Di surat 73 ayat ke-20, Allah juga meminta kita tidak berat. Di surat 73 ayat 20 itu, kalau kita sibuk bekerja, sakit dan berperang, Allah bilang, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Begitu permintaan. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Semalam saya ke Bangkalan dengan teman-teman guru di Madura. Ada teman bilang, Ustaz, saya mau cerita. Ini guru di Sampang. Saya ini punya kawan, Ustaz, di perusahaan dia, tidak dia sebut perusahaannya. Setiap 1 jam pemilik perusahaan itu berhenti dan baca Quran. Lucu tuh, unik tuh. Hanya untuk menjaga agar pikiran itu selalu ingat. Tentu membaca Quran mungkin jangan diartikan pegang mushaf, bisa membaca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Inna a'tainakal kautsar dan segala macam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Mesir itu ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, sudah meninggal. Beliau bilang, beliau ini penulis kitab Sirah Nabawi, salah satu kitab Sirah Nabawi yang banyak dipakai di Indonesia. Kata beliau, saya ini hafal Quran sejak usia 12 tahun. Orang Mesir, bahasanya bahasa Arab ya kan. Tapi setiap kali saya murajaah Al-Quran hanya sekedar untuk mempertahankan hafalan, rasanya itu tidak ada, katanya. Bisa dipahami ya? Tapi kalau saya memurajaah hafalan Quran untuk ditadaburi, untuk direnungkan, maka berbeda rasanya. Jadi hadirin, kalau membaca Al-Quran itu karena hadirin dikhianati, ya, difitnah, bacalah surat Yusuf. Ya. Kalau hadirin merasa beban hidup berat sekali, berat dan sempit karena tekan itu, bacalah Alam Nashrah Laka Sadrak.
Kalau hadirin melewati hari-hari, pekan-pekan, bulan dan tahun-tahun yang sangat berat, yang tidak pernah berhenti seperti Tuhan meninggalkan kita, bacalah surat wadduha wal laili idza saja dan seterusnya. Kalau hadirin merasa bahwa kita di negeri ini nih, kapan Islam bisa berperan lebih baik, baca surat Al-Qasas. Hamka, Profesor Dr. Hamka, saya tadi pagi baca tafsir Al-Asr. Saya tidak berani menafsirkan surat kedua Al-Baqarah yang bunyinya, apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang ujian kepada kalian. Kata dia, saya tidak berani. Tapi setelah ayat ini saya baca dan ditanya, Allah mendatangkan pertolongannya. Komunis jatuh dan tumbang waktu itu di tahun 65. Hadirin, yang mau saya sampaikan adalah, apakah karunia kemenangan dari Allah itu datang tiba-tiba? Tidak. Yang penting kita ini menghidupkan masjid, berdakwah, ngajak keluarga, mendidik keluarga kita. Bukan diam lalu kemudian pertolongan itu datang tiba-tiba. Semuanya bekerja. Tadi saya bilang ke Pak Nur, ini 30. Kalau dibagi jelas tidak cukup. Agar cukup, saya mengajak dengan verbal ini. Harga mushaf itu cuma 99.000 hadis kan. Berdonasilah buat Masjid Al-Ikram itu, agar di masjid ini ada mushaf yang lebih banyak lagi. Jadi kalau sholat subuh pas dengan nunggu suruk, kan orang rata pegang Quran. Nah, bisa baca Al-Quran dengan terjemahan, dan nanti pelan-pelan akan berubah jamaah sekalian. Bacalah Al-Quran, jangan sekadar ingin menyelesaikan satu hari satu jalan segala macam, tetapi bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya agar kita itu diingat oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, aku membaca kitab suci-Mu agar Engkau ingat kepada aku. Ya Allah, aku membaca kitab suci-Mu agar aku termasuk orang yang didoakan oleh malaikat. Ya Allah, aku membaca kitab suci-Mu agar aku ingat perintah-Mu kepadaku, perintah-Mu kepadaku untuk berbuat baik pada ayah dan ibu, perintah-Mu kepadaku untuk menolong agamamu dan segala macam. Begitu jamaah sekalian. Beda rasanya, beda. Hadirin, malu kan kita kan untuk kitab suci yang seperti ini jamaah sekalian. Ya. Dan untuk semua buku yang ada di perpustakaan kita dan segala macam itu diseminarkan, ditrainingkan dan segala macam, biayanya besar-besaran, tetapi kitab suci yang lengkap menjelaskan banyak hal tidak kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mari kita buka surat ke-25. Suatu saat Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat 25 Al-Furqan itu ayat ke-30, ya, wa qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Surat 25 ayat 30 terjemahannya, dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan. Mahjura. Mahjura itu sebagian ulama tafsir mengatakan dijauhi dengan rasa tidak suka. Gitu. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan termasuk mahjura itu satu, orang yang tidak mau membaca Al-Quran, atau yang kedua, orang yang mau membaca Al-Quran tetapi tidak mau mentadaburinya, itu menjauhi. Atau yang ketiga, membaca mentadaburinya tetapi tidak mau mengamalkan. Saya pernah ceritakan di forum ini. Jadi ada orang Paciran, ya, bahkan kalau nggak salah juga pengurus Muhammadiyah, Ustadz Aunur Rafiq Soleh Tampit. Ayahnya di Paciran itu usianya sampai 92. Saya tidak tahu apakah sudah meninggal atau tidak, tapi beliau bilang waktu saya ke Jakarta, saya ini punya orang tua, kalau orang tua saya pikun, cucu-cucunya tahu apa yang harus dikerjakan dengan kakeknya yang pikun. Kasih saja Al-Quran dia. Begitu Al-Quran dikasih, pikunnya hilang, pikirannya kembali normal. Gitu. Yang kedua, ada teman, dia punya perusahaan ekspedisi di daerah Kupang Jaya itu. Dia bilang, Ustaz, ini beneran Ustaz, saya berkunjung ke pusat inseminasi buatan, penggemukan sapi di Lembang. Sapi itu kalau digemukkan dengan diperdengarkan musik itu jauh lebih gemuk. Tapi kalau diperdengarkan Al-Quran jauh lebih gemuk lagi. Ustaz kalau nggak percaya tak ajak ke Lembang.
Aden yang kurus-kurus itu coba terapi itu. Tapi hal-hal begitu kan udah banyak kita dengarkan. Sekarang Al-Quran itu sampai kapan kita biarkan itu tidak menimbulkan perubahan yang luar biasa dengan dan kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada ayat ini, kalau jenengan ditanya bagaimana cara kita itu mengatasi agar kita tidak lupa pada akhirat dan tidak lalai pada akhirat, iya baca Al-Quran yang banyak. Kalau ingin ingat akhirat tentang hari kiamat detail itu baca surah Al-Waqiah. Di surah Al-Waqiah itu monggo dibuka coba sekali biar kita bayangkan kalau ayat ini tidak perlu dihafal, diingat aja. Di surat ke-56 pada ayat ke-83, falaula idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan tidakkah kalian perhatikan ketika ruh manusia, nyawa itu sudah sampai di kerongkongan, ya. Di ayat itu, ayat 84. Maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Hadirin yang pernah menemani keluarga pas nazak pasti sadar itu. Saya menyaksikan istri saya meninggal 2019 tanggal 2 Juli menjelang subuh itu. Saturasi, ya. Itu drop ya. Kalau 90 kan normal sebenarnya. Begitu sudah mulai turun ke 80, mulai selesai. Begitu terus turun sampai 30, sudah ini. Kita yang menyaksikan anggota keluarga kita yang seperti itu saja, kata Allah, bisakah kalian mencegahnya? Nah, apa efeknya kalau akhirat itu mendominasi pikiran kita? Kita bukan kemudian meninggalkan kantor, meninggalkan pasar, enggak. Normal kita bekerja di pasar, di rumah sakit. Kalau yang tentara kerja di tentara, di musik, tetapi dia begitu terkontrol dan bisa terkendali dengan bagus. Begitu ingatan akhirat itu mendominasi pikiran dia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadirin, saya pernah ngisi halal bihalalnya teman-teman dokter spesialis jiwa. Itu yang obat stresnya itu mahal-mahal, harganya mahal-mahal. Saya tanya, berapa dok obatnya? Mahal-mahal Ustaz, gitu. Dan kalau hadirin ke rumah sakit Dr. Stomo dan sekarang mungkin akan kaget-kaget. Orang ganteng masih muda-muda dipanggil dari penyakit jiwa, stres dan segala macam. Pikiran ini hari sekalian kalau tidak didominasi dengan hal-hal akhirat, tentang Tuhan kita, tentang ibadah, tentang kewajiban pada ayah dan ibu, berbuat baik pada tetangga dan segala macam, dia pasti disibukkan dan didominasi oleh hal-hal yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba buka surah surat Az-Zumar. Salah satu gambaran kiamat itu akhirat Allah gambarkan di surat ke-39. Jadi pada ayat 68 Allah menjelaskan. Surat 39. Wa nufiha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Summa nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Surat 39 ayat 68. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi nanti proses terjadinya kiamat dan kebangkitan itu ditiup sangkakala itu Allah hancurkan semuanya. Di bab menghancurkan itu yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung itu sampai seperti anak-anak yang berterbangan. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Dan Allah habisi kecuali yang Allah kehendaki. Setelah itu ditiup sangkakala yang kedua, manusia semuanya bangkit dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Berapa lama jarak dari sangkakala pertama kedua itu para ulama juga menjelaskan penjelasan.
itu membaca tentang akhirat tidak membuat kita perlu meninggalkan kantor pasar, tidak normal. Tetapi dengan pikiran yang didominasi tentang akhirat, kita akan berbeda bekerjanya, akan berbeda menangani hal-hal yang kita kelola, jemaah. Sama seperti kita juga membaca ayat tentang tentang dunia dengan segala isinya. Hadirin, mohon dibuka surat 27 biar kita mengelola dunia. Surat 27 ayat 36, 38 dan sampai 40. Biar semangat nyari dunianya jemaah sekalian. Jadi di ayat surat 27 ayat 36 itu, Nabi Sulaiman itu didatangi oleh utusan Raja Saba, Ratu Balkis. Saya jelaskan. Kerajaan Saba itu letaknya di Yaman Selatan. Kerajaan Sulaiman itu letaknya di Palestina. Jaraknya kurang lebih 3.000 km kalau kita sederhanakan. Nah, Saba itu, Ratu Balkis itu salah satu raja dari kerajaan Saba, yang kerajaan Saba ini sudah berumur berada sejak 1300 tahun sebelum Masehi. Dan Ratu Balkis itu hidup di kira-kira 600 tahun sebelum Masehi, kira-kira begitu. Nah, Ratu Balkis itu mengirimkan utusan bawa barang-barang yang ingin membuat Sulaiman itu takluk lah. Tapi di ayat 36-nya itu Nabi Sulaiman mengatakan, Allah badikan, maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. 36. Ayat 37-nya, pulanglah engkau ke Saba, aku akan datang dengan pasukan yang tidak bisa engkau kalahkan. Gitu. Jadi urusan dunia kita begitu, jemaah sekalian. Jadi bukan berarti dengan membaca ayat akhirat tentang dunia itu lalu enggak, semuanya dikelola dengan baik. Dunia itu dikelola untuk membuat anak kita dapat pendidikan yang bagus, mereka yang tidak mampu terbantu, masjid jadi makmur, sekolah-sekolah jadi berkualitas, kehormatan agama naik, meningkat dan segala macam. Di ayat 38-nya Sulaiman mengatakan, wahai pembesarku, siapa yang bisa di antara kalian mendatangkan singgasananya Ratu Balkis? Ifrit bilang, aku akan mendatangkan singgasanamu, di ayat 39, sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu. Kalau ini saya duduk lalu berdiri, saya hitung 3 detik, berarti kecepatan perpindahannya itu begini. Kan ada rumus S, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. S sama dengan, kalau jaraknya 3000 km, waktunya 3 detik, berarti kecepatan perpindahan singgasana itu 3000 bagi 3 detik, atau 1000 km per detik. Itu. Tapi seorang yang diberi pengetahuan tentang Alkitab itu tadi jin, kata dia, aku akan mendatangkan singgasananya sebelum matamu berkedip. 1 detik itu jadi. Berarti kalau 1 detik kecepatannya 3000 dibagi 1 detik, 3000 km per detik. Para ahli fisika mencoba merasionalisasi dengan memahami teknologi teleportasi dan segala macam. Tapi di 2 ayat itu kita belajar bahwa dunia itu kalau kita ingat-ingat bukan untuk membuat kita sibuk, bukan untuk ditinggalkan karena kita akhir, bukan, tapi dikelola dengan sangat bagus. Saya beli ini, jangan mohon maaf, ada beberapa orang itu saya WA berkali-kali. Ada dokter gigi di rumah sakit jiwa itu apa Pak? Menurut berkali-kali. Ada teman di Jakarta itu, nggak apa-apa, saya tahan malu saya. Tapi akhirnya mereka, Ustaz sudah saya kirim dan segala macam. Gitu. Banyak yang begitu. Kalau jenengan dengan saya itu terlibat dalam ikhtiar seperti ini, diobrak-abrik agar masjid ini punya mushaf lebih banyak dan segala macam, apa yang terjadi? Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah, maka surat An-Naml, kata Amru Khalid, surat ke-27 itu adalah surat yang mengingatkan pada para pembacanya, kalian orang beriman tidak akan dianggap dan tidak akan dihargai oleh manusia kalau kalian tidak menguasai peradaban yang paling maju dan menguasai ilmu pengetahuan yang paling baik. Begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang ini jamaah sekalian, membantu Palestina, membantu masjid itu udah gampang, pakai QRIS, semacam-macam, tinggal cari saja dan bantu. Masjid kita ini sudah baik, takmirnya sudah beri kita. Saya mohon buat jamaah yang datang dari sini, buat masjid ini lebih baik lagi, buat apa-apa yang belum dipunyai itu dimiliki oleh Masjid Al-Ikram. Itu jamaah sekalian.
Dan nolong agama ini tidak perlu nunggu kaya, Mas kan? Bener itu saya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada soal Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an itu dibaca sesering mungkin, dampaknya akan berbeda. Dan Allah Rasul itu disebut dengan dua hal. Pertama, kata Aisyah tentang Rasulullah, kana hulukuhul Quran. Dia adalah pribadi yang seluruh hidupnya mencerminkan Al-Quran. Tetapi yang kedua, Rasulullah SAW adalah yadkurullah fi kulli ahyani. Dia adalah pribadi yang selalu ingat pada Allah pada setiap urusan kehidupan. Hadirin jangan membayangkan ingat Allah pada semua urusan. Terus kapan WA-an Ustaz? Kapan nonton IG? Kapan? Enggak. Semuanya terkelola dengan normal, Mas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memotivasi saya pribadi dan kita semuanya bahwa dakwah di zaman Rasulullah SAW itu berhasil itu karena banyak hal. Salah satu hal yang penting adalah Al-Quran itu dibacakan dengan baik. Bahkan ketika beliau mengutus duta dakwah beliau ke Madinah, tidak tanggung-tanggung beliau mengutus Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini orang yang ganteng, pinter komunikasi, anaknya orang kaya, dan penampilannya itu bikin semua wanita itu. Jadi kalau dia lewat 30 meter itu parfumnya itu masih ini. Coba bayangin kalau kita itu punya orang seperti itu, coba sih. Mudah-mudahan bermanfaat hadirin sekalian. Saya berharap mushaf ini besok kalau pas salat subuh, Bapak yang menunggu waktu syuruk dan mau salat duha, manfaatkan mushaf ini untuk dibaca terjemahannya, biar yang mewakafkan itu mendapatkan pahala. Di tempat di mana Bapak sekalian ada musola dan masjid, bantu masjid itu untuk memiliki mushaf itu. Ikhtiar kita. Karena dengan begitu kita akan menjadi perantara bagi makin dekatnya Al-Quran dengan masyarakat kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Ya, monggo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bertanya, Ustaz, cuma sharing aja. Jadi kalau tadi Ustaz malu kalau misalnya di sebuah masjid nggak ada Al-Quran terjemahan. Saya pernah ke Malaysia, Ustaz. Dan masjidnya yang saya datangin itu pasti ada kayak Rabu gitu. Iya, pasti ada Al-Quran terjemahannya. Iya. Yang menarik, tafsirnya, Ustaz. Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar. Iya. Itu setiap masjid saya kunjungi. Memang saya belum mengunjungi semua masjid di Malaysia. Iya, itu. Masjid yang saya kunjungi, saya lihat ada tafsir. Dan tafsirnya itu yang versi tipis-tipis. Dan Iya. gitu. Nah, ini saya ke masjid-masjid di Indonesia yang saya datangi itu jarang ada. Iya. Kecuali masjid saya itu. ada tafsirnya, tapi bukan tafsirnya. Iya, benar. Jadi Mungkin kalau saya dulu ngikutin Ustadz mulai di radio Suara Muslim itu kan saya lihat Ustadz awalnya banyak motivasi. Tapi terakhir-terakhir ini saya lihat Ustadznya lebih motivasi Al-Quran. Saya sudah salut, hebat sekali. Sekarang mungkin lebih bergerak lagi Ustadz. Ke tafsir Ustadz, mungkin. Iya. Saya kalau ke tafsir nggak berani karena saya. Tapi berkaitan dengan hal-hal yang dengan pembinaan SDM dengan Al-Quran, insya Allah bisa. Gitu. Karena saya merasa bertanggung jawab. Dan saya beberapa hari ini kalau tidak ada ini nerjemahkan kitab bahasa Arab gitu. Walaupun saya tidak berlatar belakang, jadi saya menggunakan semua teknologi yang mungkin ya. Yang sedang saya terjemahkan itu judulnya bagaimana kita merubah diri kita dengan Al-Quran. Itu mudah nanti bisa disampaikan secara berseri, Mas. Itu akan menarik. Saya minta tolong Bapak sekalian, jangan biarkan masjid kita ini Al-Iqram dan semua masjid itu kecuali menjadi masjid yang semakin makmur dengan Al-Quranul Karim. Kalau tidak bagian yang beli mushafnya, jangan bagian beli yang lain-lain lah. Pokoknya yang penting masjid itu semakin maju. Gitu. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana
atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.